Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sudah makan malam ini? Saudaraku, malam ini saya mengkonsumsi sebutir telur rebus. Saudara tahukah saudara bahwa di samping enak, telur ini mengandung cukup banyak makna. Yang pertama, saudara, kalau telur ini dirami oleh induk ayam, maka telur ini berjalannya waktu akan hidup. Dia akan menetas dan menjadi anak-anak ayam. Namun ketika telur ini kita masak, entahkah Bapak Ibu mau digoreng atau mau direbus, maka secara telurnya tidak hidup, tetapi dia memberi hidup. Dalam panasnya api, dalam panasnya minyak, dari yang lembek, berubah menjadi keras, dan bisa dinikmati oleh setiap orang yang mengkonsumsinya. Bapak Ibu saudara, saya ingin mencoba mendekatkan hidup orang percaya dengan sebutir telur. Saudara, bukankah sebelum dunia ini berbicara tentang apa yang disebut sebagai new normal, sesungguhnya kehidupan orang percaya itu sudah mengalami new normal terlebih dahulu bersama Kristus. Kristus yang mati dan Kristus yang bangkit dari kematian. Manusia mengalami kehidupan yang baru, kehidupan yang diselamatkan oleh Kristus. Namun saudaraku, kematian kebangkitan Kristus tidak sekedar menjadikan kita new normal, tapi sesungguhnya kita pun mesti memberikan sesuatu yang baru, memberi hidup seperti sebutir telur ini. Telur ini harus mengalami apa yang disebut dengan panas, sesak. Tapi dengan cara itulah, maka telur ini akan terus dikuatkan untuk mampu memberi hidup pada setiap mereka yang mengkonsumsinya. Orang percaya pun demikian. Kita harus mungkin mengalami banyak problem hidup. Panas, getir, pahitnya kehidupan. Bukan untuk menyiksa kita, bukan untuk merusak kehidupan kita, bukan. Tapi sebaliknya, supaya dalam segala persoalan kita matang di hadapan Tuhan, sehingga bisa memberi hidup buat banyak orang. Saudaraku, firman Tuhan yang hari ini ingin menyapa Bapak Ibu semua, saya ambilkan dari surat Roma. Roma pasal 5 ayatnya yang kelima. Ada baiknya Bapak Ibu membaca itu mulai ayatnya yang ketiga. Ada sebuah bagian kehidupan ketika kita menjadi orang percaya. Dan hasilnya bukan sekedar keselamatan dalam artian kita masuk surga, tetapi ada satu perkara yang Paulus ingin sampaikan sebagai buah dari keselamatan dalam Kristus. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau kita perhatikan pada ayat-ayat sebelumnya, maka Paulus ingin mengatakan bahwa mengikut Kristus itu bukanlah seperti mengikut satu perkara yang indah yang kita tinggal nikmati, kita tinggal bersenang-senang di dalamnya. Tapi ketika kita memutuskan hidup untuk mengikut Kristus, maka ada banyak api, ada banyak ujian hidup yang mesti kita alami, yang mesti kita lakoni dalam hidup iman kita. Semua itu akan ada pada step langkah demi langkah kehidupan iman yang menjadikan kita makin hari makin kuat dalam Tuhan, makin hari kita punya pengharapan yang teguh dalam Allah, sehingga yang pasti satu tujuan Allah dengan kehadiran kita, bahwa kita bisa memberkati banyak orang di sekitar kita. Bapak Ibu saudara, apakah engkau bermasalah hari ini?
Apakah kita sedang mengalami apa yang disebut dengan batu ujian? Saudaraku, semua itu seperti nyala api. Sama seperti minyak yang panas. Yang mungkin tak semua orang mau menikmati itu. Dan jelas tidak ada yang bisa menikmati itu. Tapi cobalah, perhatikan apa yang Allah lakukan buat hidup saudara. Mungkin kita hari ini mengalami banyak problem hidup. Mungkin saat ini kita menangis, kita berdoa. Tapi Tuhan mau katakan satu hal, tunggu waktunya. Ada saat di mana engkau akan matang. Engkau akan makin bisa memberkati dan diberkati Tuhan. Orang percaya sama seperti telur ini. Awalnya dia lembek. Dan Tuhan tidak membiarkan kita menjadi orang Kristen yang lembek. Dia ingin menjadikan kita sebagai orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang tangguh. Sekalipun untuk itu, persoalan diberikan, supaya kita makin hari, makin diteguhkan oleh firman Allah, oleh karena kasih Allah, kasih Kristus dalam hidup kita. Hingga satu hari percayalah, engkau menjadi telur-telur yang matang dan memberkati banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih. Dalam segala persoalan hidup, Engkau punya tujuan. Dalam setiap panas maupun teriknya kehidupan ini, Engkau selalu ada, memberikan kepada kami satu pengharapan, bahwa di dalam Tuhan ada perkara indah yang Tuhan sedang karyakan, rencanakan buat kehidupan kami. Tuhan, ajar kami melihat hari-hari kami bersama-Mu Tuhan, bersama Bapa yang menyertai. Biarlah kami makin matang dan makin mampu menjadi berkat untuk sesama kami. Tidurkan kami malam ini, supaya lelap dan kami esok boleh bangun untuk menjadi telur-telur yang matang demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam pelukan kasih-Mu kami serahkan hidup kami. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara. Amin.